Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Meskipun Ye Chen mencoba yang terbaik, sudah terlambat baginya untuk menghindari jarum. Sangat beracun, 3 jarum tertempel di lengannya secara bersamaan. Saat racun menyebar dengan cepat, lengan Ye Chen menjadi hitam segera. Seseorang berani menyergapku di wilayah inti manusia. Batuk darah, Ye Chen menutupi lengannya, melangkah mundur dan menatap hutan dengan dingin. Wah, kamu memiliki persepsi yang luar biasa. Senyum datang dari hutan. Seorang lelaki tua bengkok beruban keluar dengan tongkat di tangannya. Wajah bopengnya berkerut serius. Orbit sepasang mata yang menyeramkan dan ditembak darah menonjol. Ye Chen menilai pria itu sebagai penjahat dari penampilannya yang bermusuhan. Berikan semua yang kau miliki, dan aku bisa meninggalkanmu tubuh yang lengkap. Kalau tidak, aku akan membuatmu melayang-layang di antara hidup dan mati. Saya seorang kultivator pada tingkat pertama kondensasi Qi, harta apa yang bisa saya miliki? Merasa pusing, Ye Chen melirik pria tua itu. Racun dari 3 jarum yang dimasukkan ke dalam lengan Ye Chen disempurnakan dengan cara tertentu. Itu menyebar begitu cepat sehingga sebagian besar meridian dan tulangnya terkorosi dan energi vital tidak bisa berjalan. Kamu anak pemberontak. Pria tua itu mendekati Ye Chen dengan senyum muram dan kabut hitam berlama-lama di telapak tangannya. Dia menghadapi pria tua itu dengan kebencian. Pria itu pandai dalam racun. Selain itu, kultivasinya adalah tingkat pertama dari tahap inti manusia, melampaui Ye Chen secara keseluruhan. Menurut pendapat Ye Chen, dia tidak bisa mengalahkan pria itu bahkan jika dia tidak dalam keadaan keracunan. Namun, api keemasan di lautan inti bergetar, dipisahkan menjadi lusinan jalur, melesat di atas garis meridian dan tulang, dan menyempurnakan racun itu. Perbaikan itu jauh lebih cepat daripada kecepatan penyebaran racun. Semua racun dalam tubuh Ye Chen dibersihkan dalam waktu singkat. Api bisa memurnikan racun. Memeriksa tubuhnya dengan tergesa-gesa, Ye Chen terkejut menemukan harapan untuk hidup. Ye Chen diam, memperhatikan pendekatan si bungkuk tua. Ye Chen pulih setelah perbaikan, tetapi tidak bergerak 1 inci dan bersiap untuk menyerang orang tua itu ketika dia menurunkan penjagaannya. Basis kultivasinya lebih rendah daripada milik lelaki tua itu, dan dia jarang memiliki kesempatan untuk menang jika dia menghadapi lelaki tua itu. Tetapi jika Ye Chen menyerang orang tua itu dengan terkejut, hasilnya mungkin sebaliknya. Bocah laki-laki, jangan salahkan kakek. Berpura-pura berbelas kasih, penjahat tua itu berdiri di depan wajah Ye Chen dengan tatapan ganas di matanya. Aku tidak menyalahkanmu. Saat cahaya dingin menyala, Ye Chen mencibir. Pria tua itu mencium aroma bahaya dengan mata setengah tertutup. Rusing Thunder Palm. Ye Chen mengerahkan kemampuan menyerang. Kamu berani? Pria tua itu terlalu kaget untuk menghindari serangan Ye Chen yang tak terduga dalam jarak yang begitu dekat dan dipukul oleh Ye Chen di dadanya. Dia kaget, melangkah mundur. Sulit dipercaya bahwa Ye Chen bisa melakukan detoksifikasi racun secara instan dan membalas. Ye Chen berteriak setelah satu serangan yang berhasil. Sudah terlambat bagi lelaki tua itu untuk bertahan. Dia melangkah mundur dan memuntahkan darah di bawah serangan Ye Chen. Dengan energi vital mengambang di dalam, Ye Chen tidak memberikan kesempatan bagi yang lelaki tua untuk bereaksi, dan memukulnya beberapa kali. Orang tua itu tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Saat belati dingin dimasukkan ke dalam peti, pria tua itu berbaring di tanah. Dia ingin berbicara, tetapi darahnya mengalir keluar saat dia membuka mulutnya. Pandangan takut masih ada di matanya. Dia tidak pernah menduga akan dibunuh oleh seorang kultivator muda di tingkat pertama kondensasi Qi sampai kematiannya. Ye Chen terhuyung dan berlutut di tanah. Energi vitalnya banyak dikonsumsi setelah terus-menerus menggunakan teknik serangan.
Itu bermanfaat untuk membunuh penjahat tua yang kultivasinya berada pada inti manusia. Ye Chen tidak pernah mencapai prestasi yang mulia sebelumnya. Meskipun prestasinya mengandalkan penyergapan, Ye Chen masih membanggakan dirinya. Dia terhuyung, berdiri segera, mengambil tas penyimpanan pria tua itu, memanggul pedang Heavenly Pagoda, dan mengeluarkan ginseng ungu sebelum menyelinap ke hutan. Ye Chen berjuang merangkak ke sebuah gua yang baru saja dia temukan. Setelah memasuki gua, dia cepat-cepat mengambil kantong penyimpanan lelaki tua itu sebelum mengatur napas. Koleksi kakek bungkuk tua itu berlimpah. Ye Chen mengeluarkan beberapa botol cairan roh dan menelannya tanpa memeriksa hal-hal lain. Di hutan iblis yang berbahaya, dia harus menjaga kemampuan bertarungnya di puncak dan mengisi energi. Dia merasa segar seperti mata air dingin melayang di seluruh tubuhnya setelah meminum cairan. Sementara itu nyala api sejati di lautan inti diaktifkan dan membantu Ye Chen untuk menghaluskan cairan roh. Energi vital yang halus bergegas ke lautan inti, dan warna mulai kembali ke wajah pucat Ye Chen. Setelah beberapa waktu, energi vital emas diisi di lautan inti Ye Chen, bergulir seperti gelombang. Tapi dia belum mencapai terobosan level kedua dari kondensasi Qi. Sulit untuk maju, Ye Chen membuka matanya dan bergumam. Meskipun basis kultivasinya tidak membaik, botol-botol cairan roh membantunya menjadi lebih kuat. Terlalu sayang. Menarik nafas, Ye Chen melemparkan pandangannya pada tas penyimpanan lagi. Dia mengkonsumsi terlalu banyak cairan roh untuk kemajuan, dan hanya memiliki 4 botol yang tersisa di tas. Ada juga beberapa batu roh, mata uang untuk para kultivator, dengan nilai 500. Mereka bisa dianggap sebagai kekayaan kecil. Kecuali cairan roh dan batu roh, puluhan botol racun tetap berada di dalam tas. Ye Chen memperhatikan mereka dengan sekali klik lidahnya. Botol racun akan berguna suatu hari nanti. Dia tidak menghancurkan racun jika digunakan di masa depan. Ye Chen terus mencari di dalam tas, dan menemukan banyak senjata roh tingkat rendah. Setelah itu, Ye Chen menemukan sebuah buku tua berjudul Cara Bertarung Hewan Buas yang menginspirasinya. Keterampilan Xuan. Dia sangat bersemangat karena menemukan apa yang paling tidak dia miliki. Apa yang dia pelajari dari Sekte Zhengyang dan Sekte Heng Yue adalah keterampilan mempertahankan energi dasar. Pertahanan energi adalah keterampilan dasar bagi para kultivator. Itu bisa memainkan efeknya pada pertempuran dengan musuh normal tetapi tidak dengan yang kuat. Kuat seperti serangan Rusing Thunder Palm, itu menghabiskan terlalu banyak energi. Apa yang paling dibutuhkan Ye Chen adalah keterampilan Xuan. Aku mendapatkan apa yang kuharapkan. Ye Chen membuka buku Cara Bertarung Hewan Buas itu dan mulai segera membaca. Setelah membaca, Ye Chen menemukan buku tentang pergerakan keterampilan Xuan. Lebih tepatnya, itu menginstruksikan bagaimana bergulat. Buku keterampilan dibagi menjadi 6 bab, dengan 3 bab pertama tentang koordinasi bagian tubuh dan 3 bab terakhir tentang bagaimana mengoordinasikan sepenuhnya praktisi. 3 bab terakhir mengajarkan keterampilan bergulat sejati. Mudah menilai buku itu terkait dengan binatang buas dari namanya. Nenek moyang yang menyusun buku harus pandai mengamati. Inti dari buku ini berasal dari binatang buas. Penulis memahami gerakan binatang dengan baik dan meniru tindakan mereka, seperti menjatuhkan mangsa, menangkap dan menyerang. Sebagian besar binatang buas bertempur satu lawan satu. Orang-orang harus belajar bagaimana mengoordinasikan kaki, tangan, dan lutut serta cara mengerahkan energi mereka hingga batas kemampuan mereka dari binatang buas. Saat tubuhnya menjadi semakin kuat, Ye Chen akan mendapatkan efek yang tak terbayangkan jika dia menerapkan keterampilan itu. Betapa dalamnya itu. Dia tidak bisa tidak memuji buku itu, dan pemahamannya tentang kultivasi meningkat setelah membacanya. Terlalu banyak praktisi yang mengandalkan energi vital mereka saat bertarung. Mereka mengejar bentuk keterampilan Xuan yang luar biasa tetapi mengabaikan teknik bertarung.
Banyak praktisi dengan basis kultivasi tinggi gagal total dalam pertarungan jarak dekat. Aku telah mendapatkan harta karun. Ye Chen tertawa keras, menyentuh tanah, membalikkan tubuhnya dan melompat tinggi. Esensi klasik diukir di otaknya. Menjerit, dia melemparkan pukulan, berbalik, menendang, dan membelai dengan telapak tangannya. Semua gerakan dilakukan secara terus-menerus. Ye Chen mempercepat tindakannya, kadang-kadang dia melompat seperti serigala yang menjatuhkan kelinci, kadang-kadang dia melompat ketika seekor harimau bangkit di udara, dan kadang-kadang dia melompat seperti monyet yang dibatasi. Meliputi keterampilan krusial binatang buas, semua gerakannya aneh. Ye Chen terus berlatih. Ketika malam tiba, dia basah kuyup, duduk di tanah. Ye Chen tidak kembali ke Sekte Heng Yue di hari-hari berikutnya. Dia berlatih keras membidik pertarungan jarak dekat. Di siang hari, dia berjalan keluar dari gua, meningkatkan keterampilannya dalam pertarungan yang sebenarnya dengan binatang iblis. Setelah setiap pertarungan, Ye Chen berlumuran darah. Pada malam hari, dia pergi ke pegunungan di mana energi spiritual tebal untuk memelihara tubuhnya, dan berlatih keterampilan rahasia membakar langit. Ye Chen heran menemukan sesuatu yang unik dari keterampilan rahasia membakar langit yang bekas lukanya dapat menyembuhkan sendiri pada tingkat yang lebih cepat selama penyempurnaannya. Dia secara bertahap memahami inti dari buku keterampilan dan membangun tubuh yang lebih kuat dalam pertempuran yang berkelanjutan. Sekarang, Ye Chen yakin untuk bertarung dengan para kultivator di puncak kondensasi Qi. Singkatnya, beruntung baginya untuk mendapatkan buku keterampilan bertarung. Pada malam berbintang, Ye Chen meregangkan dirinya di pintu masuk gua. Dia telah tinggal di sini selama beberapa hari dan memutuskan untuk kembali malam ini. Ketika Ye Chen memasuki hutan, dia mengerutkan kening, mendongak dan menemukan kilatan berwarna-warni di langit. Dia mendekat dan melihat seorang wanita berbaju putih. Tahap roh virtual, praktisi yang mencapai atau di atas tahap roh virtual mampu terbang di langit tanpa senjata roh. Dengan hatinya tenggelam, Ye Chen menyimpulkan bahwa basis kultivasi wanita setidaknya mencapai tahap ini. Dia melihat wajah wanita itu, menindas keterkejutannya. Sangat cantik, sangat cantik. Ye Chen linglung saat ini. Pakaian putih wanita itu berkedip-kedip, rambutnya yang halus berkilau, dan wajah cantik itu mempesona. Dia tampak seperti peri yang turun ke alam fana. Tapi wanita cantik itu tidak dalam kondisi saat terbang di atas wilayah di mana Ye Chen berdiri. Kecepatan terbangnya menurun drastis dan kecemerlangannya hampir padam. Dia dikejar. Ye Chen menemukan 3 pria terbang di udara dan mengikuti wanita itu. Tidak diragukan lagi, basis kultivasi ketiganya berada pada atau di atas tahap roh virtual. Meninggalkan adalah kebijakan terbaik. Ye Chen menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Ketika dia menggerakkan kakinya sedikit, wanita itu jatuh dari langit dan jatuh tepat di depannya, dengan busur indah menyapu udara. Setelah memuntahkan darah, wanita itu melihat Ye Chen, berbalik dan bersembunyi di hutan yang tumbuh besar. Dia mengendalikan napasnya, dan Ye Chen bahkan tidak bisa merasakan gerakan apapun darinya. 3 pria yang mengejar wanita itu tiba di belakang Ye Chen tiba-tiba. Satu adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu, seorang lelaki setengah baya berjubah ungu dan satunya lagi seorang lelaki muda berjubah putih. Menghadapi momentum kuat ketiganya, Ye Chen berdiri terpesona. Wah, apakah kamu melihat seseorang lewat di sini? Pria muda berjubah putih menatap Ye Chen dengan mata berbinar. Ye Chen terlalu takut untuk bergerak. Pria muda itu sepertinya melihat menembusnya. Dia bertanya padamu, pria parubaya berjubah ungu itu berteriak. Masuk, ke arah itu. Ye Chen ingin mereka pergi sekarang, dan menunjuk ke arah yang biasa. Kamu akan mati dengan menyedihkan jika aku menemukanmu menipu kami. Ayo pergi. Seperti yang diperintahkan lelaki tua itu, 3 orang memulai misi mereka. Dia terluka dan diracuni oleh bubuk bunga albizia. Jika kita menangkapnya,
Pemimpin pasti senang. Ye Chen menghela napas dalam-dalam setelah ketiganya pergi dan hampir pingsan. Wanita dengan sepasang mata murung itu terhuyung keluar dari hutan dan tampak putus asa. Wajahnya pucat dan napasnya lemah. Angin lembut bertiup, wanita itu jatuh ke tanah. Hei! Ye Chen siap meninggalkannya di sini, tetapi Ye Chen menangkap wanita itu begitu dia jatuh. Bintang-bintang yang berkelap-kelip bertitik di langit yang gelap. Memanggul wanita berbaju putih, Ye Chen datang ke bagian paling dalam dari hutan iblis dan menemukan sebuah gua tersembunyi. Api unggun lemah terbakar di gua gelap. Gadis itu pingsan dan bersandar di dinding gua. Dia tampak sedih dengan wajah pucat. Sebagai seorang kultivator sejati pada tahap roh virtual seperti dirinya, sekarang dia adalah gadis yang halus yang perlu dilindungi. Ye Chen kadang-kadang meliriknya secara rahasia sambil mentransfusikan energi vitalnya. Dia yakin bahwa dia adalah gadis tercantik yang pernah dilihatnya. Manjakan diri dalam menghargainya, Ye Chen tidak menemukan dirinya memerah. Di sini panas sekali. Gumaman wanita itu menyela Ye Chen. Tiba-tiba, dia berkedip dan membuka mata perlahan. Ye Chen menangkap keindahan redup di matanya. Dia memutar, dengan jari-jari putih berkeliaran di tubuhnya dan merobek pakaiannya. Nona silakan bangun. Gadis itu mencium Ye Chen sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Ye Chen terlalu terpana untuk bergerak. Aroma yang dibawa oleh bibirnya yang lembut membuatnya merasa seperti disetrum oleh listrik. Ye Chen mati rasa dalam sedetik. Nona kau. Dia sadar kembali seketika dan mendorong gadis itu pergi. Sangat panas saat gadis itu berbisik lagi, tubuhnya yang lembut menyentuh Ye Chen secara langsung dan lengan melingkari leher Ye Chen. Bibir lembutnya datang ke mulut Ye Chen, terkadang dia menggigitnya. Ye Chen memegang lengannya dan jarinya menunjuk ke dorongan hatinya. Bubuk bunga albizia, ialah racun perangsang, Ye Chen mengerti mengapa dia bersikap menggoda. Siapapun yang diracuni oleh bubuk itu harus memenuhi hasratnya, kalau tidak, dia akan mati karena meridian yang rusak. Metode mereka sangat cabul. Mengingat ketiga pria mengejar gadis itu, Ye Chen yakin bahwa mereka meracuni dirinya. Ah! Dengan tubuhnya yang terbakar, gadis itu berbisik dan tidak bisa menahan penyebaran bubuk bunga albizia. Dia memerah dan menggosok tubuh Ye Chen, sementara wanita itu terus mencium Ye Chen. Ye Chen terganggu dan hampir tidak bisa mengendalikan diri. Kecantikan dan sikap menggoda gadis itu membuat mulutnya kering dan mempercepat sirkulasi darahnya. Ketika aroma datang, Ye Chen mabuk oleh rasa manis di mulut dan keinginan tersulut dari perutnya. Gadis itu merobek pakaiannya terpisah dan terkena kulit putih. Setiap inci kulitnya berkilau dengan kilau menawan. Dengan sepasang mata berkabut, dia tampak tidak sadar. Racun bubuk membangkitkan keinginan aslinya, yang dia inginkan sekarang adalah Ye Chen. Berikan kepadaku, berikan kepadaku. Tangannya yang dingin dan lembut mengoyak pakaian Ye Chen, saat jari-jarinya yang ramping mengembara di dada tebal Ye Chen. Sekarang, tidak ada manusia normal yang bisa menahan godaan seperti itu. Wajah Ye Chen memerah di seluruh, dan tubuhnya terbakar dalam nyala api, saatnya didirikan. Apakah kau mengujiku? Ye Chen mengayunkan kepalanya dan berharap untuk jernih, tetapi tidak bisa lepas dari keinginannya. Api unggun berkedip-kedip di gua yang gelap. Malam itu tidak bisa tidur. Ditakdirkan untuk menjadi badai cinta di gua ini. Pada saat itu, sekawanan tamu tak diundang datang ke kebun Xiaoling di mana Hua dan Paman Zhang berada. Orang tua, berikan anak itu padaku, yang dimaksud Zhang Tao ialah Ye Chen. Zhang Tao memimpin sekelompok murid untuk membalas dendam tanpa pemulihan sepenuhnya. Wajahnya jahat pada malam hari. Dan mantra roh surga, aku menginginkan keduanya. Dia telah pergi. Aku juga tidak punya mantra, Paman Zhang terlalu lemah untuk berbicara. Kamu tidak menyerah bahkan sebelum mati. Gantung mereka. Raungan Zhang Tao bisa terdengar di mana-mana, menjadi berisik, si kecil Hua dan burung itu, gantung mereka. Hua dan burung itu, gantung mereka.